Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan mengenai hadis sahih, hasan, dan doif yang akan dibawakan oleh anggota kami yang beranggotakan Kaizaki Jarkasi, Sofihatul Syahada, Kamila Handayani, Rifda Kamila, dan Analistia Islama. Baik, untuk materi yang pertama hadis sahih yang akan dijelaskan oleh saya pribadi, Rifda Kamila. Baik, boleh di slide. Baik, pengertian hadis. Hadis merupakan kalimat mushtaq dari kalimat hadatsa secara bahasa yang yaitu baru terjadi. Sedangkan menurut istilah apa yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baik berupa perkataan, perbuatan, persetujuan dan sifat tabiat dan akhlaknya. Di dalam pembahasan ilmu mustatatul hadis ada satu pembahasan mengenai khobar atau hadis terdapat yang makhul dan mardud. Khobar makbul adalah kebenaran orang yang menyampaikan khobarnya itu lebih kuat atau terpercaya atau secara rajih, serta wajib dijadikan sebagai hujah atau dalil dan mengamalkannya. Sedangkan khobar mardud adalah kebenaran orang yang menyampaikan khobarnya itu tidak kuat atau tidak terpercaya, serta tidak boleh dijadikan sebagai hujah atau dalil. Adapun khobar makbul ditinjau dari perbedaan derajat dibagi atas dua, yaitu sahih dan hasan. Baik, slide selanjutnya. Hadis sahih yang akan dijelaskan oleh Mas Kais. Layar dan tempat dipersilahkan. Baik, hadis sahih menurut para ulama biasa menyebut kata sahih ini sebagai lawan dari kata sokim atau sakit. Maka hadis sahih secara bahasa adalah hadis yang sehat, selamat, benar, sah, sempurna, dan yang tidak sakit. Dan secara istilah adalah hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh periwayat yang adil dan dobit hingga bersambung kepada Rasulullah atau pada sanad terakhir, berasal dari kalangan sahabat tanpa mengandung syadz atau kejanggalan ataupun ilat cacat. Baik, slide selanjutnya. Kriteria hadis sahih. 1. Sanadnya bersambung atau periwayatnya bersifat adil. Terus kedua, periwayat bersifat dobit. Terhindar dari syad dan terhindar dari ilat. Baik, untuk slide hadis hasan akan dijelaskan oleh Mbak Analistia Islama. Baik, layar dan waktu dipersilahkan. Baik, hadis hasan adalah tingkatan hadis yang ada di bawah hadis sahih. Secara bahasa atau etimologi, kata hasan merupakan sifat musyabbahah dari kata husn yang bermakna al-jamal atau kecantikan atau keindahan. Dan secara istilah atau secara terminologi, terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Mengingat pretensinya berada di tengah-tengah antara sahih dan dhaif. Juga dikarenakan sebagai mereka ada yang hanya mendefinisikan salah satu dari dua bagiannya saja. Definisi hadis hasan dari beberapa ulama yaitu Al-Khattabi, Al-Turmudi, dan Ibnu Hajar. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk slide ke kriteria hadis hasan akan dibacakan oleh Mbak Kamilia Handayani. Layar dan tempat dipersilahkan. Baik, untuk kriteria hadis hasan itu ada mirip sama hadis sahih tadi, cuman ada beberapa perbedaan, yaitu sanadnya bersambung, periwayatnya bersifat adil, periwayat bersifat dobit, tidak bertentangan dengan hadis dan rawinya dapat dipercaya, dan hadisnya tidak terdapat cacat. Selanjutnya, nah hadis hasan
terbagi menjadi dua macam, yaitu hadis lidatihi dan hasan li ghairihi. Kalau hasan lidatihi itu yaitu hadis yang dirinya sendiri telah memenuhi kriteria hasan sebagaimana telah disebutkan di atas dan tidak memerlukan bantuan yang lain untuk mengangkatnya ke derajat hasan sebagaimana halnya pada hasan li ghairihi. Kalau hasan li ghairihi itu yaitu hadis dhaif yang jalan datangnya itu berbilang lebih dari satu jalan dan sebab kedhaifannya bukan karena perawinya fasik atau pendusta. Baik, selanjutnya hadis dhaif. Hadis dhaif adalah hadis yang tidak memenuhi persyaratan hadis sahih dan hasan. Hadis dhaif tidak sama dengan hadis maudhu atau palsu. Hadis dhaif memang dinisbatkan kepada Rasulullah, tetapi perawi hadisnya tidak kuat hafalan ataupun kredibilitasnya, ataupun ada silsilah sanad yang terputus. Sementara hadis maudhu ialah informasi yang mengatasnamakan Rasulullah SAW, tetapi sebenarnya bukan perkataan dari Rasulullah sendiri. Hadis dhaif menurut Imam Al-Baikuni adalah setiap hadis yang tingkatannya berada di bawah hadis hasan, tidak memenuhi syarat sebagai hadis sahih maupun hasan, maka disebut hadis dhaif. Dan hadis seperti ini banyak sekali ragamnya. Ulama sepakat bahwa mengamalkan hadis dhaif diperbolehkan selama tidak berkaitan dengan hukum halal dan haram, akidah, dan hanya sebatas fadhail amal. Dengan demikian, menyampaikan hadis dhaif seperti mengutip hadis dhaif dalam buku atau menyampaikannya dalam pengajian dan majelis taklim itu diperbolehkan. Adapun macam-macam hadis dhaif itu ada mursal, mu'dhal, munqati atau hadisnya terputus, mudallas, mu'an'an, mutqarib, syadz, mungkar, matruk, maudhu, batil, dan mudraj. Alhamdulillah presentasi sudah selesai. Sekian dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.